Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin. baik. Indonesia akan menghadapi Malaysia di AFF U23. Wah, Ya, kira-kira seperti apa nih peluang Indonesia, Bro? ya memang kalau kita lihat peluang antara Indonesia dengan Malaysia, boleh dibilang ini peluangnya 50-50 ya. Hmm, Apalagi permainan ini juga dilangsungkan di Thailand, di tempat hmm, yang netral. Nah, hmm, kalau kita merujuk pada katakanlah 4 pertemuan terakhir di Under 23 ya, Indonesia dengan Malaysia, itu kan memang kedudukannya juga masih 2-2. hmm, Artinya 2 kali menang dan 2 kali kalah masing-masing tim. Nah, ini juga kan menjadi satu gambaran bahwa mungkin dari sisi kualitas antara Indonesia dengan Malaysia itu ya 50-50, masih sama kuat lah dalam hal ini. hmm, Nah, ini juga kan akan menciptakan sebuah persaingan tersendiri ya, mengingat mereka hanya dalam satu grup dengan Timor Leste. hmm, Tentu mereka Indonesia dengan Malaysia akan memandang pertemuan kali ini adalah langkah cara mereka untuk menatap langkah ke depan menuju hmm, ke semifinal begitu loh. Nah, dengan katakanlah menang dalam pertandingan ini tentu itu sudah memastikan setengah langkahnya sudah masuk ke semifinal karena di pertandingan terakhir lawan Timor Leste. hmm, Terkecuali kalau dalam pertandingan ini terjadi skor draw seri ya. Nah, hmm, tentu di pertandingan terakhir melawan Timor Leste, baik Indonesia dengan Malaysia tentu harus mencari katakanlah agregat gol yang bagus ya. Dengan asumsi kita masih menjagokan kedua negara ini ketimbang Timor Leste. Itu, hmm. Bro. Ya, dan ini agak seru juga karena Indonesia menghadapi Timor Leste duluan dibanding Malaysia. Jadi Malaysia akan Hmm. menghadapi Timor Leste setelah tahu Indonesia berapa mencetak gol ke Timor Leste. Kalau katakan Indonesia mencetak 5-0 misalnya, Malaysia akan berusaha dengan 6-0 supaya jadi pemuncak. Betul. Dalam Ya hal ini, tapi iya, eh, dalam hal ini Indonesia harus berhasil mengalahkan Malaysia nih supaya nanti jangan dijadikan bulan-bulanan kan gitu. betul. Ya makanya gini, karena kita tahu ya bahwa baik Malaysia kemudian Timor Leste dan Indonesia datang ke Piala AFF di grup ini kan kita fokus di grup B ya. Hmm, Di grup B untuk di Piala AFF ketiga tim ini sebetulnya juga tidak dalam posisi skuad terbaik. Gitu. hmm, Timnas Indonesia juga kan mendapat tarik menarik dari klub bahkan kemudian Rizky Ridho, Zaki Ashraf itu kan tidak bisa dipanggil ya. hmm, Kemudian di pihak Malaysia juga begitu. Jadi ada sekitar 7 pemain yang juga muka-muka baru gitu loh. Nah, Timor Leste sendiri, Timor Leste ini pelatih kepalanya sekarang seorang Korea Selatan ya. Dia juga mengeluh bahwa Galih Freitas, pemain yang saat ini bermain di PSIS dan dalam performa yang bagus di Liga Indonesia, itu juga kan rencananya mereka akan panggil, tapi tidak diberi oleh PSIS gitu loh. hmm, Jadi semua dari 3 tim di grup B ini sebetulnya tidak dalam skuad yang terbaik. Tapi kita tidak bisa mengenyampingkan bahwa sebetulnya di masing-masing negara ini juga punya talenta-talenta lain yang juga siap meroket gitu loh. Siap hmm, mengorbit. Makanya saya sih tidak menganggap bahwa kualitas akan berkurang seandainya memang pemain-pemain yang biasanya dipanggil itu tidak kali ini tidak memperkuat masing-masing negara. hmm, Karena kita masih punya harapan bahwa eh, event ini akan memunculkan juga mengorbitkan nama-nama baru yang ini kan juga sebagai apa ya bagus juga buat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara bahwa pemain-pemain di Asia Tenggara katakanlah pergerakannya mutasinya itu akan lebih cepat dan kecenderungannya pergerakan perubahan dari skuad masing-masing pihak itu akan memunculkan nama-nama dan muka-muka baru yang talentanya yang dari sisi usia justru lebih muda gitu loh bro dan ini yang hmm, kita harapkan. hmm. Ya, ya, ya. Tapi Sintayong, coach Ya Indonesia sudah menyatakan bahwa ini cuma dijadikan ajang uji coba. Ini apa nih artinya, bro? begini ya, setiap statement yang diambil oleh head coach ya, dari katakanlah Ella Farasan, kemudian Sintayong dan salah satu
pelatih dari Korea itu kan boleh dibilang semacam ini ya, cywar lah, main game. Hmm. Mereka tidak ingin memberikan informasi-informasi mengenai kekuatan mereka yang sesungguhnya. Ini hanya secara diplomatis jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para jurnalis. Hmm. Sebetulnya katakanlah ya STY menganggap bahwa ini sebagai pemanasan. Saya sih nggak terlalu yakin ya. Karena biar bagaimanapun juga STY, kemudian Eleva Rasan, kemudian pelatih dari Korea, itu juga menargetkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik di AFF gitu loh. Hmm. Walaupun kemudian ini juga statement dari pelatih Malaysia, ini saya juga menganggap ini sebagai bentuk ini ya main games ya, Taiwan. Dia mengatakan bahwa kali ini Malaysia sebagai underdog karena dia melihat bahwa kualitas pemain-pemain Indonesia di atas pemain-pemain Malaysia. Tapi Hmm. apakah itu betul? Kan belum tentu. Bisa jadi ini hanya untuk menyembunyikan kekuatan mereka yang sesungguhnya dan ini sangat penting dalam sebuah pertandingan ya. Hmm. Apalagi ini bentuknya adalah kompetisi gitu loh. Hmm. Jadi statement-statement seperti itu ya tidak perlu kita apa ya kemudian percayai 100% Hmm. bahwa katakanlah STY menganggap ini sebagai pemanasan. Belum Hmm. tentu juga. Karena masing-masing orang tentu punya keinginan untuk memberikan yang terbaik. Hmm. Tapi kok saya membacanya bahwa pernyataan STY yang bilang bahwa ini hanya untuk uji coba itu kayak ke masyarakat, nanti kalau nggak sampai final nggak usah marah ya, gitu. Ya, ya gini ya, bukan berarti itu juga sebagai excuse ya, pembenaran terhadap apa hasil yang didapat dari turnamen ini. Hmm. Karena biar bagaimanapun, saya sih merasa yakin bahwa empat negara yang secara tradisional biasanya saling ketemu untuk menuju juara, Hmm. Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, itu Hmm. juga akan sama hasilnya nanti gitu loh. Apalagi kalau kita lihat dari pertandingan pertama kemarin yang sudah dilangsungkan. Hmm. Kamboja ketemu Brunei, Brunei habis 5-0. Hmm. Thailand ketemu Myanmar, Myanmar juga habis 3-0. Artinya semuanya juga pemain-pemain kita harapkan ya bahwa pemain-pemain juga katakanlah ya pemain yang baru dipanggil ini juga sebagai ajang untuk membuktikan bahwa pemanggilan mereka ke skuad timnas kali ini bukan pemanggilan yang sifatnya terburu-buru, gitu loh. Bukan tanpa pertimbangan, tapi pertimbangan mereka dipanggil karena mereka punya kualitas dan kualitas itu mereka tunjukkan di pertandingan. Gitu loh. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, oke, kita ke pertandingannya sendiri, bro. Hmm. Kira-kira bagaimana Indonesia akan menghadapi Malaysia? Apakah langsung main gempur atau seperti apa? Ya gini, biasanya sih kita juga apa karena yang dilawan adalah Malaysia tentu kita juga punya respek yang berbeda ya. Mhm. Katakanlah kalau dibandingkan kita ketemu dengan Brunei Darussalam. Mhm. Nah, tentu ada aspek kehati-hatian untuk dalam memulai satu pertandingan. Saya pikir permainan bola dari kaki ke kaki yang biasa dilakukan oleh Indonesia itu tetap dijalankan. Hmm. Artinya kita toh tidak terlalu terburu-buru juga untuk katakanlah memulai satu pertandingan dengan intensitas yang terlalu tinggi. Karena Hmm. kita harapkan pertama ya itu tidak saya pikir bukan satu yang bijak untuk dilaksanakan karena satu persiapan Indonesia juga sebetulnya kurang. Hmm. Karena waktu persiapan Indonesia hanya 1 minggu efektifnya gitu loh. Satu Hmm. minggu 3 hari persiapan di Jakarta, kemudian hari keempat sudah berangkat ke Kamboja, ke Thailand untuk persiapan di Hmm. sana ya untuk mulai aklimatisasi gitu loh. Nah, makanya saya pikir ada baiknya ya kita juga tidak terlalu melakukan force untuk melakukan serangan secara intensitas tinggi. Karena Hmm. perlu juga bahwa reading the game ini juga dimulai dari menit-menit awal. Jadi Hmm. untuk memulai katakanlah di 10 menit awal kita mulai melakukan membaca ya kira-kira Hmm. apa yang dilakukan oleh Malaysia, tentu Hmm. Malaysia juga akan melakukan hal yang sama. Hmm. Nah, setelah itu kemudian dibuat planning untuk melalui pertandingan di menit-menit berikutnya. Apakah itu perlu dilakukan dengan gaya permainan yang kemudian cepat dari kaki ke kaki? Tapi yang memang saya harapkan sekali bahwa pemain-pemain Indonesia filosofi permainan dari kaki ke kaki itu lebih lancar ya. Jangan ada pemain-pemain yang mendelay permainan karena itu Hmm. hanya akan merusak momentum. Hmm. Hmm.
Nah, kalau seperti itu, bagaimana kira-kira respon dari Malaysia? Ya, tentu dalam hal ini saya juga sih berpikir ada benarnya juga bahwa yang disampaikan oleh Ella Farasan bahwa ada ketakutan juga mereka terhadap kiprah timnas di bawah STY. Hmm, Karena biar bagaimanapun STY masih dianggap sebagai pelatih di event kali ini adalah pelatih yang paling berpengalaman dan hmm, pelatih yang paling high profile lah dalam hmm, hal ini. Jadi saya sih melihat bahwa kehati-hatian akan lebih ada di pihak Malaysia. hmm, Mereka akan lebih tidak lagi saya yakin ya tidak akan memulai pertandingan dengan langsung melakukan penyerangan, tapi mereka akan merespon gaya permainan Indonesia dulu. hmm, Karena yang dikhawatirkan kalau kan permainan transisi itu adalah salah satu modal yang dimiliki oleh STY. STY hmm, sangat pintar dalam melakukan transisi permainan ya. Nah, mereka agak ketakutan juga kalau mereka Malaysia melakukan serangan lebih dahulu. Permainan kemudian berubah dari transisi negatif ke positif. Nah, ini yang mereka juga takutnya kedodoran hmm, Malaysianya. hmm, Jadi saya pikir Malaysia akan melakukan zonal marking yang lebih kuat dalam hal ini. hmm, Jadi mereka mulai menerapkan middle block. Middle hmm, block justru permainan transisi itu akan dilakukan oleh Malaysia, bukan oleh Indonesia saya pikir. hmm, Indonesia tetap akan lebih offense walaupun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Offense hmm, tetap inisiatif dilakukan oleh Indonesia. Malaysia akan merespon gitu loh. hmm, hmm, Cara mereka merespon pertama mereka melakukan middle blocking yang kuat di hmm, tengah. Nah, kalau ada transisi dari negatif ke positif, mereka akan langsung mencari ruang. Itu yang akan dilakukan hmm, oleh Malaysia hmm, gitu. Cuma sayangnya memang lagi-lagi ya kedua negara ini kan tidak diperkuat oleh pemain-pemain asingnya ya. hmm, Pemain-pemain topnya lah dalam ya, hal ini ya. hmm, Bahkan kita juga tidak mendengar ada Arif Aiman bermain, kemudian Lukman Hakim Samsudin yang bermain. Ya sama seperti Indonesia. Indonesia juga tidak punya Marcelino dan segala macam. Nah, hmm, nah itulah makanya saya pikir biasanya permainan-permainan transisi dari Malaysia itu bisa bermain lebih efektif kalau kedua pemain ini ada. hmm, Arif Aiman di JDT begitu kuat, begitu cepat dalam melakukan transisi. Pemain muda ini bahkan uh, sudah menjadi langganan main di timnas. Makanya dia tidak diizinkan oleh Kim Pan-gon untuk bermain di sini ya. hmm, Kemudian ada Lukman Hakim Samsudin yang saat ini bermain di Islandia. Itu juga pemain yang kalau permainan transisi yang mengandalkan kemudian kemampuan individual, Lukman Samsudin ini bagus sekali. hmm, Lukman Hakim ini. Sayang mereka itu berdua tidak ada, gitu loh. Jadi dengan gaya permainan Malaysia yang berusaha bermain transisi cepat, agak kedodoran. Kak, saya sih tidak tahu belum belum melihat ada pemain-pemain yang bisa mengisi kekosongan dari kedua pemain tersebut. hmm, Jadi saya masih menganggap bahwa Indonesia dengan memulai inisiatif melakukan serangan itu akan lebih baik gitu loh. hmm, Karena tidak terlalu banyak pemain-pemain yang bisa menggantikan yang punya kemampuan kecepatan seperti kedua pemain yang saya sebut tadi. Jadi oke, akan kerja dari tengah ini akan lebih dalam tanda kutip lebih ringan lah hmm, untuk hmm, bisa katakanlah mereduksi gaya-gaya serangan dari Malaysia nanti. ya. Nah, kalau posisinya seperti itu ya, Hmm. apakah bisa dikatakan bahwa target Malaysia ini adalah seri gitu dalam laga ini? Kemungkinan segini ya, saya sih masih melihat bahwa tidak ada target ya dari kedua tim kalau Hmm, masing-masing ketemu untuk targetnya hanya seri. Karena hmm, masing-masing tim masih punya keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi lawannya, gitu loh. hmm, hmm, Jadi target seri itu bukan bukan sebuah target saya pikir. Itu adalah hmm. sebuah hasil yang sebetulnya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak ya sebetulnya ya. Oke, Gitu. Karena kita juga tidak perlu tidak juga mengenyampingkan kekuatannya Timor Leste. Bisa saja Timor Leste di pertandingan terakhir juga malah memberikan efek kejut gitu loh, Bro. hmm, Kan kita tidak bisa bertumpu pada itu gitu loh. ya, Jadi sebaiknya memang bagi Indonesia terutama ya, ya, ya harus bisa menang di pertandingan ini. bisa nggak ya?
Saya sih yakin masih bisa. Saya yakin masih bisa. Karena itu tadi STY kan salah satu yang saya amati ya. Hmm, Dia pintar sekali melihat pada potensi pemain. hmm, Artinya pemain-pemain yang berhasil masuk ke squad kali ini itu sudah melalui seleksi yang sesuai dengan requirement-nya STY gitu loh. hmm, Karena hmm, STY tahu dia akan membentuk pemain ini dalam skema permainan kolektif akan seperti apa. hmm, Dia sudah mengerti itu gitu hmm, loh. hmm. Jadi saya sih masih punya keyakinan bahwa pemain-pemain muda yang kali ini dipanggil oleh STY itu bisa bermain dengan baik, dengan efektif. Gitu, bro. Berapa gol, bro? Saya memprediksi Indonesia menang. Kalau nggak 2-0, 3-1. Hmm. Berarti selisih 2 ya kira-kira ya. Iya, betul. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai apa yang akan terjadi antara Indonesia melawan Malaysia di AFF U23 nanti. Ya. Menurut Sobat sendiri, kira-kira seperti apa nih permainannya nanti? Apakah benar Indonesia akan memenangkan laga dengan selisih gol 2? Atau ada pendapat yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.